Selamat sore, kita dalam perjalanan menuju Banyurip, menuju Tlaga Baran, juga Gua Banyu. Ya, ini Nabutuki dan Tulungagung Explorer lagi cek rute. Ya, ini dari Kecamatan Kayudawir ke selatan. Ya, nanti 200 meter ke depan langsung naik menuju pegunungan wilayah Desa Banyurip. Ini masih di Tlatah Karangtalun. Lanjut. Oke. Kita mulai naik. Ini daerah ini namanya Tumpak Duljet. Nah, depan sedikit Tumpak Kerikil. Nah, tempat sini cocok dijadikan wana wisata. Di 500 meter ke depan Tumpak Kerikil, atau bisa disebut Rondo Kuning, wilayah Rondo Kuning namanya. Nah, ini juga merupakan tempat tertinggi, bisa melihat di sisi kanan, bisa melihat pemandangan desa-desa di bawahnya. Nah, ini jalannya asik, jalannya cor-coran tapi rusak. Ini kalau jalannya bagus, sangat asik rute jalannya. Di titik tertinggi di depan 200 meter lagi kita berhenti melihat sekeliling. Oke, kita berhenti ke sini dulu. Ya, kita berhenti di sini dulu. Ini namanya kawasan Tumpak Kerikil, masih wilayah Karangtalun. Kita lihat sebelah kanan posisi persawahan dan desa-desa di wilayah Kalidawir. Kita bisa melihat sampai ke timur. Sampai ke timur itu gunungan daerah Ngobalan itu. Ya, kita lihat hutannya di sini masih bagus ya. Hutannya masih bagus. Pemandangan sawah-sawahnya juga sangat bagus. Ya, ditanduri kacang. Nah, ini kawasan hutan jatinya masih bagus. Oke, kita lanjut menuju ke Banyurip. Lanjut perjalanan menuju Banyurip. Inilah jalannya, ini rusak, ini udah agak bagus. Kawasan Karangtalun menuju Banyurip, hutan masih bagus, masih relatif bagus ya, terjaga ya. Cuma itu tadi yang lerengnya alami lahan pertanian.
masih bagus. Nah, depan ada juga udah agak rusak. Nah, ini depan ini udah selesai aspalnya, ini batas terakhir aspal masuk Makadam ya. Makadam jalan dari Batu. Nah, hanya satu sisi buat dicor semen untuk jalan sepeda motor. Ya, hutannya kiri kanan komplit, tebing-tebingnya bagus. Ya, ini depan pertigaan kita ambil yang sisi kanan yang ada gapura. Nah, kita ambil sisi kanan ya, sisi kanan di jalan dicor dua sisi buat melalui mobil lancar sampai Banyurip. Ya, mulai perkampungan penduduk, mulai ada satu dua rumah. Ya, perkampungan. Depan ada belokan belok kiri ya, ini mobil muat. Ada pertigaan, kita ambil kanan. Yang ke kiri tadi yang supir turang tadi, kita ambil kanan. Oke, jalannya berbatu. Ini sudah masuk wilayah, masih masuk Karantalun ya, masih masuk desa Karantalun. Ya, ini depan ini sudah masuk wilayah Banyurip. Ini perbatasan antara Karantalun dan Banyurip. Ya, kita sudah masuk wilayah Banyurip. Dan kalau dimasuk ke Gua Banyu, ini ada jalan pintas
menurun. Ini jalan pintasnya. Ya, kita istirahat dulu, kita lihat sekeliling. Ya, itu jalan yang kita lewati tadi. Ini adalah jalan pintas. Kita mau masuk Gua Banyu melalui sini. Nah, ini jalan menuju Banyurip ke wilayah Baran. Oke. Ya, kita masuk jalan pintas menuju Gua Banyu. Jalan setapak. Kita akan jalan kaki sejauh 1 kilo. Kita pause dulu. Ya, itu rimbunan yang sana itu. Itu apa itu? Kita udah 250 meter. Ya, ini lahan yang bisa ditanami buah-buahan ya. Ya, areal ini kita 400 meter lagi sampai. Samping kiri, kanan, dan depan itu bisa ditanami tanaman buah, dan warga sudah setuju. Ya, sudah hampir sampai. 200 meter lagi kita sampai di mulut Gua Banyu. Pohon beringin itu yang sebelah kiri, yang rimbunan sebelah kiri, itulah pohon beringin yang tepat berada di mulut gua. Ya, itu ada tanda. Ini udah masuk, belok kiri udah masuk gua. Yang ada tanda bambu. Kita tancapi bambu itu pohon-pohon yang kita tanam beberapa minggu yang lalu sama warga. Salah satunya ada pohon buah, ada buah markisa yang kita tanam di sini, dan pohon-pohon lain kita tandai dengan tancapan bambu. Nah, sudah subur nampaknya. Nah, inilah penampakan Gua Banyu, dan ini pohon beringin yang ada di depan Gua Banyu. Ya. Nah, kita sudah melihat mulut guanya seperti ini. Menampakkan pohon-pohon di sekitar gua. Sisi kanan, kiri beringin. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sandal? Ini adalah penampakan air yang keluar dari gua. Kemarin ketika musim hujan baru mulai, air yang keluar dari gua sedikit. Ini hujannya intensif, jadi
airnya keluar banyak kelihatannya. Ini masih mengalir terus dari dalam gua. Rongga-rongga dalam gua, ya, di mulut gua. Ya, kita masuk. Kita tanpa alas kaki karena bawah licin dan lumpur. Ya. Nah, ini mulut yang pertama kali buat gua. Senter sampean? Ora ketok tak boleh anu memang. Senter HP ya. Jalannya lumpur dan bebatuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan. Nah, ini tikungan pertama. Kita belok kanan. Kawan-kawan. Ya, ini stalaktit-stalaktitnya. Ini mulai masuk stalaktit yang masih hidup, jadi tetesan-tetesan stalaktit. Di tikungan kedua, stalaktit yang sangat cantik di atas, sangat cantik ini stalaktit-nya. Ini stalaktit yang tumbuh di bibir yang di dinding. Ya, sentri. Nah. Alon, ini stalaktit yang paling istimewa. Sampai bawah, ini warnanya kerlip-kerlip seperti kandungan kaca, tapi ini kandungannya sebenarnya garam. Jadi kandungan garam. Ya, ada pletik, ada kerlip-kerlip. Oke, kita lanjut. Ya, kita ini kubah-kubahnya ya. Setiap tikungan ada kubah-kubah, ya seperti kubah masjid itu. Apa itu? Ini suara. Ya, ini juga ada kerlip-kerlipnya.
di sisi kiri ada kelip-kelipnya, gemerlap. Ya, ini stalaktitnya membentuk apa ini sih? Nah, ya kubahnya ini kubahnya yang keempat. Oke. Sialan, Bang. Pelan. Ya, ini kubah yang kelima. Ya, kubah kelima Calaidur, penuh dengan kelelawar. Kiri. Ini dalam masih dalam sangat jauh, masih jauh. Ya, ini masih jauh. Masih 2 tikungan. Masih ada 2 tikungan lagi. Yang masing-masing tikungan mempunyai karakter kubah-kubah seperti ini. Kubahnya sangat luar biasa. Oke, ini balik ya. Oke, sebentar lagi. Ya, kita sampai sini masih ada 3 tikungan lagi. Kita akan kembali. Nah, ini samping kita kembali dulu. Tidak ada Ya. Ini stalaktit ada di samping kita. Kita mepet di stalaktit dan stalaktitnya hidup di samping-samping kita di dinding-dinding gua. jamur. Stalaktitnya sebentuk jamur. Stalaktitnya tumbuh seperti jamur di samping kiri, tepat di samping kaki kita. Stalaktit turun dari bawah, muncul ke atas. Ya, tidak seperti umumnya muncul dari atas lalu ke bawah. Inilah penampakannya. Ya, kita keluar. Nah, penampakan di luar dilihat dari dalam mulut gua. Ya, seperti inilah penampakannya. Ada 4 pohon beringin di mulut gua. Kita baru saja keluar dari jalan lintas dari Gua Banyu. Kita langsung meluncur lagi ke arah Banyu Urip menuju tempat kita menanam cemara, yang mana di situ nantinya akan dibuat gazebo dan juga taman budaya. Ya, setelah jalan rusak, ini jalan sudah dipaving, dicor semen. Ya, sepanjang jalan sampai jalan besar ini dicor semen. Kondisi jalannya seperti ini. Padat penduduk Jawa Barat. Kita sudah mengenal dengan baik warga masyarakat sini. Ini juga tokoh masyarakat. Apa
Monggo, monggo. Juga ada wisata sini. Ini ada industri pabrik kecap. Ada peternakan kecap sini. Nah, kita berhenti dulu di perempatan situ. Kita mau cek tanaman cemara yang kita tanam tempo hari. Oke, parkir kan. Perempatan sini ditandai dengan gardu. Ini perempatan, ini jalan yang rencananya mau dibuka jalur menuju Bocor Desa Pakesaji. Ya, rencananya. Nah, ini perempatan. Ini bornya Cabutuki, Tulungagung Explorer. Ya, Tulungagung Explorer dan Cabutukinya. Kita mau tengok tanaman yang kita tanam bersama warga secara gotong royong. Daerah sini sebelah kanan rencana akan kita buat taman budaya, ada panggung kesenian. Yang ini jalan yang kita rintis bersama warga sekitar, sudah kita tanami puring, tanaman puring. Ya, ini ada buah markisa juga kita tanam di sini. Buah markisanya hidup. Itu cemara udangnya juga masih belum. Buah markisanya hidup. Nah, ini kelihatannya hidup. Cemara udang kita tanam, mudah-mudahan hidup. Ini jalan yang kita rintis. Kita mungkin di sini akan taruh gazebo, ada 4 gazebo kita rencanakan. Ini nangkanya juga hidup. Nah, pokat yang kita tanam juga hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bawa tanaman keluak. Ini tanaman keluak tumbuh subur, alhamdulillah. Hidup ya. Oke, kita baru saja melihat tanaman yang kita tanam tempo hari bersama warga sekitar. 70% bisa tumbuh, alhamdulillah. Kita lanjut perjalanan menuju Logombaran. Inilah perkampungan Dusun Baran, Desa Banyurip, Kecamatan Kalidawir. Ini aku nananya.
jagung panen. Di rumah tokoh masyarakat Jembaran, yaitu Mbah Saji, tokoh seni budaya. Orangnya penuh dengan patung selamat datang. Nggih. Sini khas tempat duduknya dari akar-akar. Juga ada lukisan Bung Karno yang dibuat oleh Mbah Saji sendiri. Ya, ini lingkungan sekitar. Ada dedek melek penangkal corona ini. Ya, kita kawan di rumah Mbah Ji Rahayu KSP Parikesit Banyurip. Assalamualaikum Mbah Ji. Tenang itu, singkang sing slogo. Oh, ada. Itu sana. Nggih. Pagi. Nggih, nggih. Nggih, buatan bani ini. Bareng Mbah Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita mau pamit, mau lanjutkan perjalanan menuju Telaga Mbaran. Bareng Mbah Ji. Monggo Bu, suwun Bu. Halo. Ya, ini rumah Sri Siswa Budaya. Monggo, Mbah. Monggo. Kita mau belok ke kanan, lihat Telaga Mbaran. Kalau belok kiri itu Dam Londo. Ya. Kita ambil yang kanan menuju ke Telaga Mbaran yang meskipun musim hujan tetap saja airnya kering. Kita mau cek. Jalan menuju Telaga Mbaran ini diaspal, tapi keadaannya sudah sangat parah. Kita sudah masuk wilayah Telaga Mbaran, ditandai dengan pojokannya ada ini pohon beringin. Kita lihat di sana Telaga Mbarannya ditumbuhi rumput, pertanda telaganya kering, tidak ada airnya meskipun ini musim hujan, dan hujan
sering ekstrim tapi tetap tidak mampu mengairi telaga ini. Ya. Telaga di tengahnya sampai pinggir ditumbuhi rumput, dan di sisi itu ada orang yang sedang ngarit. Ini ada musolanya Al Hasan. Nah, inilah kita nampak jelas di sini. Berhenti dulu. Kita lihat dari sisi kiri, dari sisi selatan Trogombaran. Kondisinya seperti ini. Telaga yang mungkin 5 tahun yang lalu ini telaga tempat kebutuhan air, ngambilnya di sini semua. Terus di sekelilingnya ada betengnya, ada di beteng ada ringinnya, banyak pohon ringinnya. Di belakang telaga ada sekolahan SD. Ya, kita nanti akan menuju jalan ini, menuju ke sana, melihat telaga yang satunya yang masih ada airnya. Ya, di sini air telaganya sama sekali tidak berair. Kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke sana, menuju ke telaga satunya. Oke. Dengan banyaknya pohon-pohon ori, pohon-pohon beringin yang mampu menyerap air, kadang-kadang kita berpikir bahwa telaga ini selayaknya ada air, tapi kenyataannya telaga ini asat tidak ada air. Kita muter, kita ambil langsung ambil dulu. Nah, ini. Nah, ya, kita muter di telaga. Ya, ini di sisi kanannya telaga. Kita belakang ini yang SD tadi, yang SD Banyu Urip 1. Monggo. Oh, ini Pak. Oke. Buri bangunan. Jalan. Nah, ternyata di sini. Nah, inilah telaga yang satunya, yang hari ini airnya masih bagus, ya, tepat bersebelahan dengan telaga. Ya, telaga satunya yang masih ada airnya ini hanya berjarak 50 meter saja. Nah, jadi itu telaga, ini rumah, kemudian belakang ini telaga yang masih ada airnya. Kita lewat jalur ini, jalan kaki. Ini depan ini pertigaan, jalan yang kita lalui tadi. Ya, udah nampak air telaganya. Dulunya telaga satunya yang tadi tidak ada airnya, dulunya ya seperti ini, airnya full. Entah kenapa sekarang airnya kok sat, dan yang sini tetap airnya bagus, debitnya bagus. Telaga ini lebarnya yang kita ukur dari debit air, lebarnya 50 meter, panjangnya mungkin 150 sampai 200 meter. Ya, kita lihat sekelilingnya. Pohon-pohonnya masih bagus di sekeliling telaga. Ini jalan kaki tadi.
masih ada ikannya. Ada orang mancing di sana. Sebelah kiri juga ada warga yang sedang memancing. Oke, terima kasih. Ketika pangga ada banyak ya. Rek sing sebelah kiri kono kok iso sat ya. Wis pirang tahun sate? 4 tahunan ya. Tapi sing kene panggah ya. Iya ya, alhamdulillah. Ya, 4 tahun yang lalu telaga satunya masih penuh air. Ya. Pak, berarti putih, Pak? Nyuci niki lah. Oh. Ya, Pak. Ya, kendel sekejap. Nggih. Pak, asmane sinten, Pak? Kula Pak Sukiyat. Warga asli mriki nggih? Asli ngriki. Nggih. Niki telagane sing niki mboten sat nggih? Nggih, selama kula wonten mriki mulai kelahirane kula mulai tahun 54 sampai hari ini belum sama sekali, Mas. Nggih, Kalau yang belum ini. sat Tapi nggih? kalau yang sebelah itu sebelah timur itu ya mulai kering itu ya sudah berapa tahun, mungkin 2002 lah, tidak salah. Nggih. Mulai 2002 karena wonten air lipam sudah berjalan sampai hari ini itu terus kering karena warga sini itu tidak mau memanfaatkan untuk minum karena nopo. Kalau dilihat dari segi kesehatan yang jelas niku mboten layak untuk minum kan ngoten ature. Malah Nggih. layak sing pundi? Nggih, sing sebelah menika kalau rumiyin niku jaman kula tasik enom siyen kan Mas. Sapi niku damel guyang tenggene ngriku. Wow. Apalagi seseorang mandi juga enten riku. Nggih. Masak terus ngambilnya air nggih juga di situ. Nggih. Lajeng ngoten terus wonten kesehatan yang Nggih. jelas niku tahu ya mungkin kesehatan dari tingkat kecamatan mungkin ya bidan desa setempat niku wonten pengajuan saking Pak Bupati ini zaman Pak Heru. Nggih. Nah terus ya alhamdulillah mulai Pak Heru napa air menika sudah berjalan sampai hari ini yang jelas yang sebelah sini atau sebelah timur barat ini ndak untuk Mas, ndak untuk masak ya, namun hanya untuk mandi, ya untuk nyuci, ya selain itu ndak ada. Terus ngambilnya air masak itu dari sumber Sentul Kedungbuo, Mas. Seandainya gini Pak, adalah ibaratnya dari pihak-pihak terkait tertentu akan untuk memajukan Desa Baran ini dengan adanya kita ini prioritaskan di Desa Baran ini ada gua air, ada gua banyu, ada telogo, ada bendungan Belanda juga. Seandainya ini menurut Bapak, tanggapan Bapak seandainya ada salah satu pengusaha yang mau buat wisata macam mana menurut pandangan Bapak, apa kiranya Bapak menyetujui atau sangat mendukung dengan adanya kita mau bikinkan wisata wahana dengan kita pasti jelaskan kayak bendungan ya, kayak ini kayak telaga, antara telaga yang kering, telaga yang ada airnya, mungkin nanti banyu sama bendungan Belanda. Kira-kira tanggapan Bapak macam mana kalau sekiranya kita nanti akan membuat wacana ataupun mau kita bikin wisata? Bapak sangat-sangat mendukung kalau menurut Bapak supaya untuk ramai untuk memajukan Desa Baran. Kalau saya sendiri bahkan untuk masyarakat setempat wilayah termasuk Baran, Banyurip, kalau mungkin di sini itu dijadikan apa itu namanya wisata, yang jelas itu tidak ada kendala sama sekali. Karena apa? Cita-citanya orang sini itu juga kalau mungkin gua banyu juga bung Belanda, terus telaga sini itu mungkin bisa dibangun karena orang jualan air pun juga bisa payu, Mas. Iya. Itu cita-cita masyarakat seperti itu. Ya, makanya kita berkunjung di sini, Pak. Mungkin akan nanti ke depannya ya kita secara perlahan akan membangun dengan wacana wisata, mungkin dengan nanti ada wisata buah, ada wisata untuk main anak-anak, mungkin untuk pemancingan, untuk banyu pun sekalian nanti akan kita bikin. Kalau masalah tanah yang sebelah timur ini
ya mungkin tidak ada masalah sama sekali. Karena apa? Itu juga aset desa. Yang sebelah itu, yang tanah telaga yang kering itu juga aset desa, punyaan desa. Terus kalau ini hak milik perseorangan. Tapi kalau mungkin dibangun, dulu Pak Marsono itu sudah pernah Mas lihat sini, ya mungkin juga mau dibangun. Terus namanya Pak Sinto itu dalam arti tanah perlunya itu minta seperti Bung Belanda. Bung Belanda kan 1.700. Terus Pak Sinten itu Pak Marsono keseluruhan ini mungkin dibeli 250 mungkin seperti itu. Oh ya Pak Sinto yang jelas tidak boleh. Nah, kalau seperti Bung Belanda, Pak Sinto dulunya itu sudah boleh, tapi Mbah Lurah sendiri saya kurang tahu. Nah, nanti kita mungkin akan kita kumpulkan dengan mungkin Pak Lurah atau macam mana, mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, kita berundingkan, mungkin kita tidak adakan ganti rugi, mungkin kita nanti diadakan kerjasama. Nah itu Pak, ya, karena kita tadi turun mulai dari Karangtalon, Delunjet sampai Tumpak Krikil sampai ke gua, kita jadi masuk ke gua. Nah, kita ninjau dari yang telaga kering, telaga yang ada air, mungkin nanti ini keberlanjutan kita ke Embung Belanda. Tapi kalau yang sebelah gua air itu ya Mas, itu namanya yang punya itu kan namanya Pak Cip orang Suriname. Mungkin Mas juga sudah tahu ya, yang sudah dibangun. Nah kita yang sana Pak. Yang ada vilanya itu yang Pak. sebelah selatan. Iya. Kalau yang itu ya mungkin belum ada sama sekali. Pak Lurah sendiri ya juga mengajukan seperti itu. Cuma kita nanti akan ada dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat mengizinkan ataupun welcome, mungkin kita nanti akan memasukkan ibaratnya ya yang pengusaha-pengusaha wisata akan mengelola sini agar ibaratnya kampung sini bisa maju ke depannya dan bisa ramai dan orang bisa mencari rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Maka itu kita minta tanggapan dari Bapak. Kalau Bapak punya sangat mendukung, berarti masyarakat sini mendukung dengan adanya wacana untuk pariwisata. Semua orang sini itu tidak ada sama sekali. Kalau mungkin ada pengajian dari siapapun atau pihak dari tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, pokoknya siapapun yang mau ingin bangun di sini itu tidak ada kendala sama sekali. Bahkan masyarakat sendiri malah mungkin saya tuh ya apanya Mas ya, saya kan sebagai di sini kan walaupun saya ini ya sudah tua kan termasuk tokoh masyarakat. Ya, kayak Mbah Ji itu kan. Jadi kita pun sowan sama Mbah Ji karena dia tokoh masyarakat sini kan, gitu kan ya. Nanti akhirnya kita kumpulkan Pak, kita rumputkan bersama-sama kan, gitu kan. Ya ibaratnya karena masyarakat tadi kayak ibaratnya Pak Mas mungkin mengharapkan nanti kita tidak ada jual beli, jadi kita nanti ibaratnya sama-sama macam mana menikmati hasil kan, gitu aja kan, itu kan. Polanya macam mana nanti kita bicarakan ke belakangnya, ke depannya nanti kan gitu. Kalau masyarakat tidak ada Mas. Ya. Nah, mungkin mau tanah kok ini dibeli mau diapakan itu mungkin, apalagi kalau tanah yang ini yang sebelah timur itu karena itu kan hak milik desa, aset desa itu tidak dijual tidak belikan. dibelikan. Siapapun yang bangun itu warga sini juga boleh. Maka itu tadi kita cek, terus cek keliling, mungkin tadi dari Gua Banyu dan ini tadi mungkin di telaga yang kering itu, telaga air ini, mungkin ini nanti kita langsung kembung. Asli dari mana Mas? Saya asli Tunggangri Pak. Tunggangri ini. Tunggangri. Cuman kita di sini kita memang mengembangkan wisata Tulungagung khususnya di Kalidawir ya selatan. Nah, kita membentuk yaitu sebuah kumpulan yang namanya Tulungagung Explore. Jadi Tulungagung Explore tadi ibaratnya kita meninjau mana wilayah-wilayah yang di Tulungagung Selatan khususnya di Kecamatan Kalidawir yang antusias untuk dibikin wisata alam ataupun wisata buatan. Pak Lurah Karangtalun dulu sudah mengajukan Gua Banyu, tapi dulu sudah dirintis. Sampai hari ini ya belum ada perkembangan. Kendalanya karena gini Pak, karena pintu masuk itu kan dari Banyurip. Betul. Jadi otomatis kan Bapak tak ngizinkan toh. Iya. Nah, masa orang lain yang tahu Pak, saya tahu. Kita pun tahu juga Pak. Kan, kalau memang mau bikin
Walaupun itu gua yang sebelah utara itu ya juga perbatasan itu Iya, Mas. itu Itu sebenarnya yang Banyurip. pintunya Banyu-Urip. Cuma kan Tapi menangnya kalau tanahnya kan tanah pedalamnya pemajakan. tanah Nah, pemajakan. itu jual beli tak masalah. Jual beli itu dulu sudah Pak sama Pak Cipuran Malang Cuma itu. kalau yang di Gua Bayu sana kan misalnya tanah Itu kan milik perhutani. hutan. Nah, jadi nanti kita pun kerja sama perhutani, sama lurah, sama kapolsek, sama damai. Jadi kita susun. Khususnya yang pertama kali kita harapkan itu, yang penting orang masyarakat tempatan itu mendukung. Kan gitu? Wah insya Allah. Nah, Ya, dalam arti kulo yang ndak disini kerso, yang jelas kalau warga itu ndak ada sama sekali Mas. Insya Allah nonton. ya, Iya. ya sekurang selebihnya Bang minta maaf dan atas informasi dari Bapak saya ucapkan terima kasih dan saya selalu mewakili dari Prabu Duki ataupun Tulungagung Explore mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kedepannya bisa kita bikin wisata ya untuk memajukan kampung ini. Ya, Ya, amin, kita amin, tetap berusaha Pak ya. Amin Oke, amin terima amin. kasih Pak. Ya. Kita dari telaga yang satunya kita langsung balik kanan, melewati telaga yang kering, kita langsung menuju ke Dam Londo. Ya, ini tadi telaga yang kering. Bro. Puskesmas Banyu-Urip. Ya. Inilah penampakan dari pinggir jalan Telaga Baran. Salah satunya yang kering. Kita bisa jalan. Seperti lapangan bola. Ini sempat kondisi jalannya sangat parah, sudah diaspal. Kita udah nyampe pertigaan yang kita tadi dari arah kiri dari arah timur di Gua Bayu tadi. Nah, ini menuju Dam Londo. Dam yaitu embung yang dibuat sejak zaman Belanda. Yang sekarang sudah direhab. Representatif ya, jalan pertigaan menuju Dam Embung Londo. Ini aspalnya masih relatif bagus. Hutan di sini masih terjaga. Ya, kita udah sampai Dam Londo atau Embung Londo yang baru saja dibangun. Ini debit airnya sudah nampak penuh. Ini penampakan dari luar Dam Londo. Kita mampir di warung kopi sebelah kiri. Sebelah kiri Embung Londo ada warung kopi di bawah pohon jati. Kita mau cek Dam Londo.
yang baru saja dibangun. Di bawah ada parkiran motor, ada kantorannya. Ya, ini penampakan setelah dibangun. Inilah kondisi embung Belanda yang baru direnovasi dengan embung Belanda Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 yang dikelola oleh CP Dana Pratama. Ya pun belum apa. Ini kondisinya, debit air sangat tinggi karena hujan. Dan ini dan orang-orang mancing pun sangat banyak. Ini dari zaman Belanda, renovasi berantas, dan ini tinggal pelaksanaannya, tinggal perehapan, penataan, penyusunan. Sangat luas debit airnya. Kalau hujan sangatlah deras. Di sini pun ada papan pengumuman dilarang bermandi renang di embung Belanda Banyurit. Semenisasi yang sangat bagus. Keluar berantas. Oh, no. Sama kono. Nah, ini aja di atas. Nah, ini pun udah ada mainan angsa, mainan di air. Dan ini rumah dinas penjagaan yang baru siap, belum diresmikan. Debit air sangat tinggi apabila curah hujan. Dan di samping embung Belanda ada TPA, pemakaman umum khususnya Desa Banyurit, dan petilasan dari embung Belanda sampai sekarang masih ada untuk pintu keluar masuknya air, pengukuran. Ini peninggalan dari zaman Belanda masih ada. Ini perehapannya. Air yang menuju di Gedung Dawa Kalidawir. Dan ini hutan sangat terjaga dan tidak ada perusakan alam. Dan aktivitas untuk masyarakat Banyurit untuk pemancingan dikala ada air anak-anak.
Dan jarak antara Embung Belanda sama Gua Banyu tidak jauh, kurang lebih sekitar 1 kilo. Begitu juga dengan Telaga Baran, gitu juga tidak jauh. Semua masuk wilayah Desa Banyurip, Dusun Baran. Nah, inilah embung kenang-kenangan zaman Belanda. Embungnya ini temboknya batu dan pasir. Nah, ketebalannya seperti ini ya. Kita telusuri temboknya itu sampai menuju kemana. Ya, membentuk talut ya. Ya? Oh. Iya. Sing iku ya? Oh iya. Ya kemudian ini di Gampeng mungkin ini juga aliran kali paling ya. Ya, di ujung sana sebelah kiri mungkin ada juga batu-batunya. Ya, kita mampir warung. Pemilik warung adalah yang penjaga, juru kuncinya Embung Londo. Dam Belanda, Warkop Dam Belanda. Ya, Dam Belanda inilah. Kita lihat di sisi kiri, kelihatannya juga ada bekas bangunan dam. Kita mau tengok. Ya, ternyata betul sekali. Sebelah kiri ini juga peninggalan Belanda. Ya, batuan ini peninggalan Belanda yang merupakan dam. Dimungkinkan ini juga aliran sungainya menuju ke sini juga ini zaman dahulu. Ya, kembali lagi di depan warung. Ya, kita lihat dari sisi sini, embungnya memanjang. Oke, terima kasih. Ya, kita jalan pulang dari Embung Londo, Dam Londo. Inilah aliran sungainya. Ini ada lubang-lubangnya tertutup sampah. Kalau airnya meluap nanti melewati di atas ini. Nah, tepat di pinggir ini ada makom Desa Banyurip. Dari sini sekitar 1 kilo menuju jalan raya Kalidawir, terus Kampung Gunung.
tadi berangkat melalui Karangtalun, kemudian Tumpak Krikil, belok kanan Tumpak Krikil, kemudian Dusun Baran, kemudian Telogo Baran, kemudian Damlondo. Nah, ini sekarang kita pulangnya ke Damlondo, kemudian Kemantren. Inilah pertigaan Kemantren, yang ke kanan jalan raya menuju Tanggung Gunung, yang ke kiri menuju Baidawet. Kita belok ke kiri. Inilah kotanya Banyuurip. Pertigaan yang belok ke kiri menuju ke pantai sini. Menuju pantai sini sekitar 7 km. Kita ambil lurus. Ini masuk Desa Rijosari, Kecamatan Kalidawir. Wisata Gajah Mungkur Park. Ini adalah pertigaan Gajah Mungkur Park ya. Pertigaan Gajah Mungkur Park, kita berhenti ngopi dulu di Lesehan Deso. Kita berhenti ngopi dulu. Ya, depan itu pintu masuk Gajah Mungkur Park. Dari Lesehan Deso kita melanjutkan perjalanan menuju Baidawet, menuju Pasar Kambingan. Ya, kita lewat Gajah Mungkur Park, saudaraku, Gunung Explorer.
adalah jalur pariwisata dari Kalidawer menuju destinasi wisata Kalidawer yaitu Pantai Sine, Morosewu, juga menuju destinasi wisata Kampung Gunung, Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Bungun, dan sebagainya. Jalurnya sangat ramai. Ini adalah perbatasan Banyurip dan Sukoharjo. Namanya tuh Gajah Mada juga. Kita masuk Sukoharjo Kulon, depan itu adalah pasar tradisional Dusun Toto. Jalur padat.
Kaligawer, hiburan anak-anak. Masa pariwisata ditutup. Ini Monasnya. Kawasan Kotopan Karangtalun. Masuk desa Jabon, Kecamatan Kaligawer. Ya, masuk desa Tunggali, Kecamatan Kaligawer, ini Budur. Ya, Budur. Bentar lagi ada sungai, kemudian masuk kita ke Angkringan Sedulur. Angkringan Sedulur, kantor sekretariat Tulungagung Explorer. Ya. Angkringan Sedulur sudah buka, saudaraku. Nah, batang Angkringan Sedulur. Ya, kita istirahat. Ngomong ya. Halo, Lule.